Halo sahabat, selamat datang di channel Nisa Audio Official. Jangan lupa setelah menonton, klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Hari kedua terbaring tidak berdaya di rumah sakit kota. Luna mulai dapat tersenyum tanpa beban. Sore ini bahkan ia merasa sangat nyaman dan tidak sedikit pun memikirkan tentang mami serta pekerjaan kotornya. Cup, satu kecupan mendarat di bibir Luna yang semakin memerah. Gadis itu pun tergugah hatinya untuk memperhatikan laki-laki kesayangannya. Terima kasih, kata Luna sesaat setelah Felix menjauhkan wajahnya. Seusai melakukan pemeriksaan melalui CT scan di ruangan khusus, Luna kembali ke dalam kamar perawatan dan langsung menatap Felix yang dirasa begitu lembut. Dia tidak seperti ketika pertama kali aku melihatnya. Awalnya begitu gahar, namun lama-kelamaan melunak dengan sendirinya. Luna berkata tanpa suara, seraya memperhatikan Felix yang sama sekali tidak meninggalkan dirinya sejak kemarin. Boleh aku bertanya? Luna mengajukan pertanyaan dan ia sangat ingin tahu jawabannya. Tentang apa? Jawab Felix yang sudah duduk di atas tempat tidur perawatan Luna, seraya membalas tatapan hangat gadis tersebut. Kenapa kamu begitu suka menciumku? Tanya Luna sembari memberikan senyum dalam, detak dan irama cinta. Aku tidak tahu, jawab Felix tegas. Soalnya selama ini aku juga tidak pernah merasakan hal seperti ini. Tapi ketika menyentuh bibir sambil menatap wajahmu, aku dapat merasakan kesedihan dan kesendirianku menghilang. Felix tampak bersungguh-sungguh dan bukan berniat untuk menggombal. Gumam Luna dengan bibir yang terkunci. Apa itu bisa dijadikan alasan tentang mengapa aku begitu betah memata-matai bibirmu dan menikmati ketika memiliki peluang? Pertanyaan Felix tersebut berhasil mendobrak pintu hati Luna dan kian menyeret perasaannya ke dalam lubang cinta yang terdalam. Semakin lama, Luna kian terperosok dan ia tidak dapat merasakan apapun selain Felix dan sikap manisnya. Jujur, aku tidak tahu kebenaran ucapanmu itu, Felix. Apakah semuanya hanya alasan atau memang keadaan yang sebenarnya? Tetapi apapun itu, aku juga suka menerimanya, ucap Luna sambil tersenyum dengan manik mata yang berkilauan. Mama, apakah ini rasanya jatuh cinta? Tanya Felix tanpa suara. Aku sudah jatuh cinta, mah. Rasa ini terus bergelombang dan mampu membuat setiap sendi di tubuhku mendegang. Felix mulai berkata pada dirinya sendiri. Sedang asik mengobrol dalam tatapan cinta, ponsel Felix bernyanyi. Ia pun segera mengangkat dan menjawab panggilan tersebut. Sekarang? Tanya Felix tanpa tegang lalu ponsel ditutup. Ada apa? Tanya Luna yang tidak dapat mendengarkan pembicaraan Felix. Papa pingsan, jawab Felix sambil menekuk alis matanya. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Memangnya siapa yang menelpon? Sopir Papa dan Pak Madi tidak akan berbohong. Tampaknya Felix begitu paham akan tabiat sopir yang sudah bekerja sangat lama di keluarga Vincent tersebut. Kalau begitu sebaiknya kamu lihat dan periksa dulu saja. Lagi pula aku kan sudah lebih baik. Sebenarnya aku tidak peduli lagi soal Papa. Felix terdengar marah. Hanya saja, kata Pak Madi, Papa pingsan setelah mendapat telepon dari nomor asing. Semuanya membuatku jadi penasaran. Luna menggapai tangan Felix dan menyentuhnya lembut. Dengarkan aku, sebaiknya kamu pergi dan cari tahu kebenarannya. Toh kamu bisa melakukannya dengan cepat. Baiklah, Felix menghela napas panjang. Aneh sekali, di mana istrinya? Gerutu Felix semakin kesal. Kamu tinggal bersama perawat dulu ya, soalnya Leo juga sedang berada di luar kota. Selain dia, aku tidak memiliki siapapun. Luna tersenyum. Iya, hati-hati. Iya, jawab Felix lalu kembali memberikan kecupan hangat di bibir dan dahi Luna sebelum beranjak pergi. Dengan langkah tergesa-gesa, Felix melesat cepat ke arah rumah papanya yang cukup jauh dari rumah sakit. Sembari menekan gas mobilnya, Felix menggerutu. Kalau bukan karena telepon asing itu, ia pasti enggan menyambangi rumah di mana ia dibesarkan dengan cinta belasan tahun yang lalu. Namun sejak kepergian sang mama untuk selamanya, Felix lebih memilih untuk keluar dari rumah mewah tersebut dan membangun huniannya sendiri. Bukan tanpa sebab, perempuan yang kini menjadi ibu sambungnya memiliki usia sebaya dengan Felix. Selain itu, Nana begitu genit dan gemar memamerkan bokong bulatnya dengan mengenakan rok span atau celana
games yang super seksi. Kaki jenjang dan rampi milik Nana pun kerap kali diangkat tinggi ketika sedang duduk, seolah ingin memperlihatkan bagian dalamnya yang menggiurkan. Sayangnya, sejak awal Felix sudah tak suka. Ia pun selalu bersikap acuh tak acuh kepada perempuan yang kerap kali meminta pertolongan darinya. Setelah lebih dari 40 menit membelah jalanan, Felix tiba di kediaman peninggalan sang mama yang berwarna putih dan berukuran besar. "Selamat sore, Tuan," sapa satpam yang sedang bekerja lebih dari 10 tahun di keluarga ini. "Lama sekali tidak berkunjung." Felix tersenyum dan menyambut sapaan tersebut. "Sore, Pak, sibuk banget. Papa di dalam." "Ada, Tuan Muda, baru saja dokter pulang dan beliau dalam kamar saat ini. Mari saya antar." "Oke." Felix dan satpam berjalan berdampingan menuju ke dalam kamar yang dulu sering ia tiduri ketika sang mama masih ada. "Selamat sore," sapa Felix dengan suara malas, tanpa memanggil laki-laki berambut salju itu dengan sebutan papa. "Ada apa?" sambungnya kaku. "Felix, papa sakit," jawabnya dengan suara mendayu. "Wajar saja, sudah tua," sahut laki-laki pemilik bidang lebar itu. "Di mana istri kesayangan?" tanya Felix kembali, dan ia masih saja enggan menyebutkan pria yang berbaring di atas tempat tidur dengan kata papa. "Masih di jalan, sudah ditelepon kok," Tuan Vincent melihat dengan sorot mata sayup. "Kemana saja kamu, Felix?" "Tumben bertanya seperti itu. Sepertinya besok akan ada serangan matahari jarak dekat," ejek Felix karena hal seperti ini memang belum pernah terjadi. Sejak kepergian sang mama, Felix seperti hidup sebatang kara. Tidak ada kasih sayang dan tidak mendapatkan perhatian, apalagi cinta. Jadi wajar saja jika ia merasa aneh dan bingung. "Bisakah hubungan kita membaik?" tanya Tuan Vincent dengan suara yang terus teratur. Biasanya ia selalu meninggikan nada dan volume suaranya meskipun tengah meminta. "Entahlah, semua sangat sulit karena sudah seperti ini sejak dulu." "Felix, sesaat setelah mamaku dikubur, aku juga kehilangan papaku, apalagi setelah perempuan nakal itu masuk ke dalam rumah ini, jadi jangan berharap lebih." "Tuan, kami permisi," ujar asisten rumah tangga lainnya karena tak ingin mendengar pertengkaran di antara ayah dan anaknya. "Silahkan," jawab Felix sambil menurunkan nada suaranya. "Felix, papa butuh uang lebih." "Berapa?" tanya Felix angkuh. "Katakan saja. Papa akan mengirimkan notanya." "Oke, tapi tidak lebih dari apa yang bisa aku berikan. Ingat." Felix menatap ke langit-langit kamar yang dihiasi lampu kristal nan mewah. "Semua ini adalah milik mama. Mama kamu sudah tiada." "Felix," bentak sang papa, "dia tidak membutuhkan harta ini lagi." "Cukup." Felix menaikkan nada suaranya sambil berjalan ke arah meja kecil di sisi tempat tidur. Ia berniat untuk mengambil ponsel Tuan Vincent dan mengetahui apa yang terjadi. "Mama bilang semuanya untuk anak dan cucu mama. Itu adalah wasiat terakhir dan aku akan pegang seumur hidupku." "Felix," Tuan Vincent terdengar semakin geram. "Bukan untuk siapapun, termasuk perempuan yang tiba-tiba muncul di dalam rumah ini." Felix semakin emosional hingga matanya memerah dan wajahnya bergetar. "Jangan bicara seperti itu, dia itu mamamu juga." "Hahaha," Felix tertawa keras. "Aku bertemu dengan seorang, tetapi dia tidak pernah mengenakan busana nakal untuk menarik perhatian orang lain. Rasanya dia lebih terhormat." Felix ingin muntah karena jijiknya. "Felix," pekik sang papa, lalu ia kembali kehilangan kesadarannya. Bukannya iba, Felix yang sudah terlanjur sakit hati malah menjangkau ponsel milik Tuan Vincent. Saat itu ia membiarkan papanya begitu saja tanpa pertolongan. "Jangan sedih, Tuan Vincent, ini juga yang kamu lakukan kepada mamaku. Ingat, kamulah orang yang sudah mengajarkanku menjadi iblis," ujar Felix sambil membuka ponsel sang papa. Tanpa mengulur waktu, Felix langsung memeriksa panggilan masuk yang menjadi penyebab hilangnya kesadaran Tuan Vincent sebelumnya. Deretan angka tersebut tidak memiliki nama, tetapi Felix merasa sangat mengenal nomor asing tersebut. Tiba-tiba saja, degup jantungnya menyala dengan cepat dan ia terbayang wajah Luna. "Luna?" Felix menyalin nomor tersebut guna memastikan penglihatan dan pikirannya. Kemudian ia bergerak cepat ke arah Luna. "Pak Madi, Pak Anto," pekik Felix sambil menuruni anak tangga dengan gerakan kaki yang begitu cepat. "Iya, Tuan." "Panggil dokter kembali atau bawa saja ke rumah sakit."
Perintahnya yang sama sekali tidak terdengar peduli. "Tuan besar, kenapa tuan?" tanya yang lainnya sambil berdiri berjajar. "Pingsan lagi," jawab Felix dengan langsung yang semakin melesat, meninggalkan rumah megah tersebut. Setibanya di halaman rumah yang luas, Felix memegang dadanya sangat kuat. Entah mengapa, tiba-tiba saja jantungnya memompa sangat kencang, seperti terjadi hal yang buruk terhadap seseorang yang begitu dekat dengannya. Menurut Felix, rasa ini hampir sama dengan ketika ia kehilangan sang mama. Sesaat sebelum kecelakaan tersebut terjadi, ia merasakan irama jantungnya tidak stabil dan berlari sangat kencang. Saat itu sebenarnya Felix memutuskan untuk ikut, tetapi sayangnya karena terlalu kecil dan tidak mengerti tentang apapun, Felix hanya bisa melihat bagaimana sang mama meregang nyawa dengan sungai darah segar yang menenggelamkan sebagian pipinya. Felix yang tertutup dan pendiam sama sekali tidak memiliki teman untuk dimintai pertolongan kali ini. Ia pun menyesali keadaan tersebut dan terus berpikir, bersama langkah yang semakin cepat menuju ke arah Luna. Setibanya di rumah sakit di mana Luna dirawat, Felix langsung berlari ke arah kamar perawatan gadis kesayangannya. Benar saja, ranjang perawatan Luna sudah kosong. Tidak ingin salah dalam berpikir, Felix memutuskan untuk mencari Luna ke dalam kamar mandi. Namun ia tetap tidak menemukan sosok wanita yang begitu ia inginkan. Apalagi ia juga tidak melihat tas milik Luna yang sebelumnya berada di atas meja kecil pada sisi ranjang perawatan gadis berambut panjang tersebut. "Luna," ucap Felix dalam tanya dan ia hampir menangis. Kali ini bersambung.